Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk semua rencana-Mu. Engkau yang membawa turun anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan si jahat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan kepada kami otoritas dan kuasa untuk mengalahkan ular dan kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kami. Kami mengucap syukur, biarlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang percaya-Mu yang sudah diberi kuasa dan otoritas, mengerti akan posisi mereka, dan benar-benar mereka dapat melakukan semua yang Engkau firmankan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Beri kami hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang membatalkan hak kuasa gelapnya. Jadi sampai membatalkan, tidak saja mengusir, tidak saja mengikat, melumpuhkan, mengusir atau menghancurkan, enggak ya. Tapi kita harus membatalkan hak kuasa gelap. Sebab kalau tanpa pembatalan masih ada embel-embel yang akan menuntut ya. Nah, iblis itu menjerat kita, kita tahu semua bahwa iblis menjerat kita dengan dosa agar menjadi celah untuk dia masuk ke dalam hidup kita. Jadi kalau sudah ada celah, dia masuk, maka apapun juga dia akan merusak kita. Dia yang di dalam ini merusak kita. Nah, kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan Yesus. Kita harus isi hidup kita dengan firman-Nya yang berkuasa. Dengan firman itu, maka kita bisa dipenuhi terus dan diisi oleh Yesus. Tetapi ketika kita tidak mengisi hidup kita dengan firman-Nya, mulailah kita ragu-ragu, mulailah kita meragukan, mulailah kita terjerat, dijebak oleh semua tawaran-tawaran yang manis, yang enak, yang ringan, yang menggiurkan, maka kita mulai goyang. Maka kita harus hidup, kita harus tidak mengizinkan iblis masuk ke hati kita. Kita hidup untuk hidup kita benar-benar terus-menerus diisi oleh firman. Sebab kita mau hidup kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah ya. Jangan kita berbuat dosa. Ingat, Yesus juga berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, jangan berbuat dosa lagi ya. Izinkan Yesus semakin berkuasa dan kita berubah terus menerus ya, berubah sesuai dengan firman-Nya, ya. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 31-32 itu firman Yesus untuk kita nih ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi untuk kita yang percaya kepada Yesus ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan yang memerdekakan kita itu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita tahu kebenaran, maka kita tahu dalam kebenaran itu ada kuasa yang menyertai kebenaran itu. Kita terima kebenaran itu, kita lakukan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau orang enggak tahu akan kebenaran, bagaimana mau membatalkan hak kuasa gelap? Jadi kita harus benar-benar kita mengetahui kebenaran, mengerti dan menerima dan percaya, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita ya.
ketika hidup kita dikuasai oleh firman, maka roh jahat ini tidak bisa berbuat banyak. Hanya menunggu waktu kapannya kita lengah. Itu waktu yang tepat untuk si jahat masuk dalam hidup kita. Hati-hati, makanya kita jadi orang percaya jangan sombong, karena kesombongan itu membawa kita lengah. Karena kita terbuai dengan pujian, karena kita terbuai dengan segala hal-hal yang manis gitu tuh ya. Tapi kita tahu kita harus senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, maka iblis akan lari dari kita ya. Nah, kita tahu ya, ada beban yang berasal dari kuasa gelap, baik dari diri sendiri. Ada beban nih. Kita misalnya hidup, ada yang nggak enak dalam hidup kita. Ada beban, itu berasal dari diri sendiri. Misalnya ya, ada yang kita alamin ya, yang dari diri kita ya, seperti kita pernah kecewa, minder. Ini saya alami ya, makanya saya ngomong minder, kecewa, takut, terus khawatir berlebihan. Saya ngaku saya orangnya khawatir berlebihan. Ya pokoknya khawatir berlebihan ya. Terus terintimidasi gitu. Seringkali saudara saya ngaku itu berasal dari diri sendiri. Karena sebenarnya hal-hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak menjadikan kita untuk kita ini khawatir. Kita harus percaya sama Tuhan. Terus Tuhan tidak menginginkan kita menjadi kecewa terus menerus. Karena kecewa itu mengharapkan sesuatu yang tidak sampai kita dapatkan gitu ya. Itu membuat kita kecewa. Terus kalau kita terintimidasi, misal ada omongan yang nggak enak tapi terintimidasi, nanti itu gitu. Seolah-olah kalau saya bilang sih separuh kutuk gitu. Kalau orang tua seringkali mengintimidasi anak. Tapi orang tua zaman sekarang kayaknya enggak. Orang tua zaman lama itu suka mengintimidasi anak. Ya kan? Zaman dulu, bukan zaman kita. Zaman kita udah ngerti kebenaran. Seperti misalnya gini, saya pernah dikatakan gini saudara. Kalau begini, kapan apa gitu tuh, kapan titik-titik gitu tuh, saya lupa tuh lihat. Nah, saya terintimidasi gitu tuh, seperti itu saudara. Nah, semua itu yang membuat kita ini orang percaya sulit bertumbuh dan sulit menghasilkan buah. Ada juga beban dari luar ya, beban dari luar, misalnya kita disakiti, kita dilukai, kita ditolak, kita dilecehkan, kita dianiaya. Semuanya itu membuat kita memilih keputusan. Apakah kita mau mengampuni atau apakah kita mau membiarkan diri kita terus-menerus seperti itu. Dan itu tidak baik. Firman Tuhan ngomong kamu harus ampuni orang yang menganiaya kamu, melukai kamu, menolak kamu, melecehkan kamu, menyakiti kamu. Saya ingat tentang beban dari orang lain waktu peristiwa Januari atau apa gitu tuh, banyak orang diperkosa kan. Waduh, kalau di betapa di dalam cerita itu, di dalam ada artikelnya gitu ya, nulis bagaimana saya harus mengampuni sampai orang itu pergi ke luar negeri dan membaca semua. Saya teringat ada pepatah yang bilang gini, waktu itu menyembuhkan segala luka. Nah, entah bagaimana si yang mengkonseling itu terus menerus ya, inner healing segala bisa meluluskan akan orang-orang. Tapi orang-orang yang tersakiti, yang teraniaya, yang mengalami kekerasan, yang mengalami perkosaan, yang dilecehkan, itu semua tergantung keputusan
keputusan dari pribadi masing-masing. Harus bisa mengampuni. Jalan satu-satunya adalah lari kepada Tuhan yang mempunyai kasih agape. Tuhan Yesus mengampuni, tolong saya untuk bisa mengampuni. Pokoknya kita punya Tuhan yang luar biasa yang bisa menjadi contoh buat kita ya. Nah, kalau kita lihat masih banyak orang percaya yang hidup dalam ikatan dosa. Orang percaya yang hidup dalam ikatan dosa. Banyak kan? Saya nggak usah sebutin, pokoknya satu persatu kita harus koreksi diri kita sendiri ya. Nah, repotnya itu roh jahat itu suka bersembunyi. Suka bersembunyi sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa ada kuasa gelap dalam dirinya. Dianggapnya itu si dosa, tanpa menyadari bahwa penggerak dari dosa itu siapa. Penggeraknya itu loh, jadi akarnya itu yang harus diperhatikan ya. Nah, setiap dosa kita tahu, setiap dosa akan membuka pintu bagi kuasa gelap untuk berpijak di hidup kita. Jadi jangan berbuat dosa ya. Puji Tuhan kalau kita ini menyadari dosa lalu bisa minta ampun atas dosa itu ya. Tetapi kalau dosa itu dibuat oleh leluhur kita yang kita nggak kenal ya, terus dan kemudian bercokol, jadi ada di dalam hidup kita gitu ya, sampai beberapa keturunan serta mengakibatkan kejadian terulang karena akibat dari leluhur. Nenek moyang itu punya anak, jadi nenek moyang itu punya anak, misalnya orang tua kita, dari orang tua kita ke anak lagi, nanti anak ke keturunan, kejadiannya terulang-ulang terus. Nah itu kan kutuk kan. Nah kita harus menyadari akan hal itu. Hal-hal tersebut tentunya menyesakkan dan mendakwa kita. Siang malam kita nih ingat nih, aduh orang tua kita melakukan ini kepada kita. Aduh, pikir-pikir denger cerita-cerita dari orang tua, itunya mereka punya orang tua juga melakukan hal itu. Nah itu tuh nyesek buat kita. Kalau kita enggak ngerti firman, dan kita tahu Yesus itu jalan, Yesus itu firman hidup dan berkuasa, kita harus datang hanya kepada Yesus. Dan keputusan tergantung pribadi kita masing-masing ya. Kita harus menyadari gimana diri orang tua kita, gimana leluhur kita, dan kita tahu datang pada Yesus, menghampiri tahta kudusnya, menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk kita mendapatkan pertolongan ya. Firman Tuhan ngomong kayak gitu. Dan kita minta pemulihan daripadanya, minta pemulihan dari Yesus ya. Jangan kita pernah menganggap akan sepele pengaruh roh jahat dalam diri kita, karena ketika sudah masuk dia terus menerus menuntut makanannya, yaitu dosa. Jadi kalau kita membiarkan si jahat masuk dalam diri kita, ini nggak tinggal diam nih si jahat yang ada dalam kita, nuntut, ayo kamu berbuat dosa, ayo kamu berbuat dosa, ayo kamu lakukan ini, lakukan ini. Dia membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Saya lupa nggak catat itu tuh. Seperti Paulus kan bilang begini, ada sesuatu dalam diri kita, ada dalam dirinya gitu ya, pengen melakukan yang baik tapi yang dilakukannya yang nggak baik, seperti itu. Nah itu tuh ada penggerak di dalam diri kita juga, manusia kita juga ya. Jadi ada pengaruh buruk karena kuasa gelap itu ya. Jadi kebenaran yang kita terima itu akan melepaskan kita dari pengaruh kegelapan. Jadi orang percaya harus mengenal kebenaran, mengerti kebenaran, menerima kebenaran, percaya akan kebenaran. Bagian yang harus kita lakukan itu kita harus mau berubah dan membuka hati kita untuk suatu perubahan yang lebih lagi. Kalau kitanya cuma sekedar ikut-ikutan, misal doa pelepasan, udah bebas, tidak berubah, itu nggak ada gunanya, nol. Tetapi kalau kita mau melangkah berubah,
kemudian kita membuka hati untuk setiap kebenaran itu membebaskan kita, maka kita berubah lagi, terus berubah. Transformasi itu, firman itu benar-benar harus terus menerus, maka kita benar-benar akan mengalami, jika Tuhan Yesus itu memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Ya, jadi kita harus terus menerus mau berubah sampai kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan, ya. Walaupun kita anak Tuhan ya telah berbuah, bukan tidak mungkin masih ada pengaruh kuasa gelap yang membuat kita tidak pernah maksimal dalam Tuhan. Jadi kita nih sadar, walau kita udah berbuah, maka kita ini harus berhati-hati dengan pengaruh kuasa gelap yang membuat kita tidak pernah maksimal dalam Tuhan. Maka belajar untuk menerima setiap firman itu sebagai nasihat dalam hidup kita. Kita lihat Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku, kata Tuhan, kita ini adalah ranting-rantingnya, padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ingat khotbahnya Ibu Nani tentang apa itu namanya istilahnya ya. Jadi setiap ranting padaku, kita semua ranting-rantingnya tidak berbuah, dipotong rantingnya, dan setiap ranting yang berbuah masih dibersihkannya. Jadi walaupun kita berbuah, kita terus menerus dibersihkan pakai apa? Firman yang kita dengar. Setiap firman yang kita dengar, kita tahu ada hal yang gak benar dalam hidup kita, kita minta ampun, kita ngomong, kita pakai kuasa perkataan. Supaya apa? Supaya kita terus menerus lebih banyak berbuah. Jadi kita terima akan nasihat-nasihat dari pemimpin-pemimpin kita yang Tuhan urapi. Kita tahu apa kesalahan kita terima teguran, kita tunduk, itu akan membuat kita lebih banyak berbuah. Ya, terus kita lihat di dalam langkah pertama dalam hal untuk membatalkan hak kuasa gelap adalah kita bertobat. Sehingga kita ini bisa dikembalikan untuk menjadi milik Yesus Kristus. Karena dengan pertobatan itu kita membatalkan hak kuasa gelap atas hidup kita. Saya tidak mau lagi dengan kamu, saya ini milik Yesus. Kita pakai kuasa perkataan. Jadi kalau saudara mendengar share saya, jadi tidak sekedar oh iya ngerti, nggak ada gunanya. Harus saudara secara pribadi sebagai orang percaya membatalkan sendiri hak kuasa gelap dalam diri kita, supaya kita nih, misal kita ada hak kuasa gelap dalam diri kita karena turunan gitu ya, misalnya turun, ini masih ada nih dalam hidup kita batalkan. Nah, kita tahu dalam kita membatalkan itu, kita lagi ngomong batal ya, tidak berlaku lagi. Saat ini saya milik Yesus. Saat ini yang punya hak atas hidup saya 100% adalah Yesus. Yesus yang mengendalikan hidup saya, bukan kamu. Kita harus bisa membatalkannya. Jadi ilustrasinya gini, kalau kita beli tanah itu kan kita kan bayar. Nah, kita tak bayar, terus ada proses yang namanya balik nama. Ada proses yang balik nama. Nah, sesungguhnya kalau kita ini tidak membatalkan, maka roh jahat itu akan terus nuntut hak yang sebenarnya. Kita sendiri nggak tahu kapan roh jahat itu masuk, kapan kita nyerahkan hak kepada dia, kita nggak tahu. Tapi dia nuntut. Nah, itu nggak enak. Nah, setelah kita tahu, kita sadar, maka kita mau membatalkan. Mungkin orang tua kita menyerahkan kita, misal gini, haknya ya. Karena begitu diserahkan, jadi punya hak kan si jelek itu punya hak dalam hidup
anak yang diserahkan kepada kuasa gelap, punya hak. Nah, terus dia jadi anak Tuhan nih, dia jadi anak Tuhan, tapi dia nggak ngerti. Nah, tapi masih dituntut sama si jelek itu, masih dituntut terus menerus gitu ya. Maka kita yang tidak tahu juga tentang leluhur kita, kita batalkan semua yang dari atas kita gitu ya, karena bisa masuk melalui hal itu. Nah, terus adat istiadat ya, adat istiadat dan kepercayaan leluhur. Saya ingat waktu engkong saya meninggal, itu peti mati ada di sini. Kita cucu-cucu katanya harus mengelilingin peti mati katanya. Karena namanya anak kecil ya, nggak ngerti, nggak tahu, ya nurut aja karena kita pengen, istilahnya kalau orang Tionghoa sih pengen bakti sama orang tua. Jadi yo puter sembahyang berhenti, sembahyang lagi, seperti itu dilakukan. Nah, itu harus dibatalkannya. Kita belajar untuk membatalkannya. Kalau nah, saya ada nyatet tentang gini, pembatalan hak kuasa gelap itu dalam bentuk satu nih ya. Kita terlebih dahulu minta ampun atas semua dosa yang dilakukan baik oleh orang tua kita, baik oleh kita sendiri maupun oleh leluhur kita yang kita nggak tahu. Kita minta ampun atas semua dosa. Kemudian kita sangkali, kita batalkan setiap hak yang pernah diberikan kepada kuasa gelap, baik oleh mereka, baik oleh kita maupun oleh orang tua kita maupun oleh generasi yang ada di atas kita ya. Nah, terus kita itu putuskan semua jalurnya. Ada jalur kan? Ada jalur masuknya nih. Oh, dari si A nanti masuknya ke sini, ke keturunan ini, keturunan ini. Kita putuskan semua jalur kuasa kegelapan dari kita sampai ke keturunan berikutnya. Tapi saya pernah dengar gini, kalau kita sudah ada di dalam Kristus maka semuanya putus. Pernah dengar nggak? Kan ya kan? Kalau kita di dalam Kristus nih semua putus. Tapi kita ingat, batalkan haknya, jalurnya putusin ya. Pakai kuasa perkataan dengan iman percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan ya, dan menuju kepada hidup. Kalau kita ada di dalam kuasa gelap, kita itu mati ya. Nah, jalurnya udah ditutup, terus kita menyerahkan diri ya. Kita doa penyerahan dari tangan kuasa gelap, kita berikan hidup kita ini ke tangan Tuhan. Jadi sampai seperti itu ya. Jadi satu, minta ampun atas semua dosa. Yang kedua, kita sangkali, kita batalkan setiap hak yang pernah diberikan pada kuasa gelap, batalin. Kemudian putus semua jalurnya, jalur kuasa kegelapannya putus, tidak bisa lagi. Kemudian kita menyerahkan diri kita ke tangan Tuhan kita ya. Jadi dari tangan kuasa gelap kita tidak mau lagi, kita kasihkan ke tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi pemilik hidupku, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang berdaulat atas hidupku, bukan si jahat lagi. Kita nggak mau diatur sama, tapi kita ingat kalau kita sudah menyerahkan diri pada Tuhan, ada peraturan-peraturan, hukum-hukum, ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus kita taati. Karena apa? Setiap ikatan yang terjadi itu, ikatan apa aja ya, yang terjadi memberi hak pada kuasa gelap, dan penyelesaiannya itu tidak hanya diusir, tapi juga dibatalkan. Jadi ada pembatalan hak. Jadi ada pemindahan hak dari roh jahat ke tangan Tuhan. Jadi enggak lagi situ ya. Nah, jadi kita harus menyadari itu. Ada satu hal yang saya mau kasih ingatkan juga, musnahkan barang tumpas, barang fasik yang dapat membawa kutuk. Nah, itu juga merupakan jalur juga sih. Jadi kita harus sampai benar-benar bisa bersih gitu. Nah, itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Saudara, kalau dengerin akan cerita atau sesuatu hal yang rasanya kurang bisa nangkep gitu ya. Sebab memang Ibu Abigail ini adalah seorang yang mempunyai suatu talenta untuk menerangkan mengenai masalah
kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kadang-kadang kita itu nangkepnya ini maunya kemana gitu. Jadi diperlukan 2 kali dengerin ya. Nah, saya akan berusaha untuk sedikit ngerangkum ya, ngulangin lagi supaya saudara lebih ngeh gitu ya, lebih bisa nangkep ya. Begini saudara, kalau kita itu bagaimanapun juga kita tidak tahu nenek moyang kita itu pernah urusan sama kuasa-kuasa gelap, kita tidak tahu. Seperti Ibu Abigail tadi cerita, orang tuanya pernah ngomong bahwa saya pernah dibawa ke suatu tempat di mana nama saya ada di situ, ya kan, tadi ceritanya begitu kan. Nah, berarti firman Tuhan mengatakan ini mencapai garis keturunan ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-4. Nah, kita nggak tahu kita ini sebetulnya garis keturunannya keberapa, nggak ngerti. Pokoknya kita itu garis keturunan keberapa pun kita tidak tahu, tapi kita itu wis lebih baik kita melakukan pembatalan untuk segala sesuatu ya. Jadi nah, kalau dibatalkan itu bisa sekali atau 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Supaya apa? Kuasa gelap atas hidup kita ini itu putus sama sekali. Tadi diceritakan tentang orang jual beli tanah ya. Jadi gini, misalnya ini tanah ini miliknya orang lain kan. Kita beli pakai harga, bayar dengan harga. Saudara dan saya ini dulunya miliknya daripada siapa nggak tahu. Begitu kita dibeli dengan harga lunas sama Kristus Yesus, ini kan sudah jadi miliknya Kristus Yesus. Sama dengan kita ini sudah membeli jadi miliknya kita. Lalu tadi Ibu Abigail ngomong harus dibalik nama. Jadi nama orang ini dulunya yang ada di sini dicoret, diganti namanya kita. Nah, begitu juga, begitu saudara ini sudah tahu, aku dulunya miliknya ini, sekarang milik Kristus, namanya dicoret, diganti dengan nama aku milik Kristus. Ya, jelas ya. Nah, sesudah itu harus dikatakan dibatalkan. Jadi semua yang terjadi perjanjian-perjanjian yang lama itu harus dibatalkan. Makanya orang kalau jual beli itu kan seringkali begini. Listrik kadang-kadang masih nama orang itu ya. PBB masih nama orang itu ya. Air masih nama orang itu. Kita harus yang kecil-kecil itu dibatalkan. Ya, dibalik nama, ini bukan miliknya dia lagi. Sebab kalau tidak itu bisa jadi pijakan, ngerti pijakan ya. Jadi gini, orang itu yang dulunya sudah tanahnya kita sudah beli, tapi kalau langganan-langganan ini tidak dibalik nama, dia bisa ngomong listrik itu masih punya saya. Benar. Jadi perlu dibatalkan, perlu diputuskan. Ini nama yang tadi katakan dibatalkan itu sama dengan diputuskan. Putus sudah ini tanah sudah milik saya, semuanya sudah tak balik nama, sampai langganan listrik, ledeng, telepon semua tak ganti. Jadi sudah putus, tidak ada pijakan. Nah, kalau kita itu membatalkan hak kuasa gelap, itu harus dikatakan dalam nama Tuhan Yesus semua putus ya. Jadi sudah tidak ada lagi urusannya dengan yang begitu. Jadi tidak ada tempat pijakan untuk dia itu bisa menarik kita kembali ya. Nah, itulah yang dinamakan tadi membatalkan hak kuasa gelap. Itu rangkuman sedikit, saya harap saudara lebih jelas ya. Yuk kita berdoa, tapi sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa hari Sabtu besok ya. Besok itu hari Sabtu, PW tetap ada,
Tapi sore jam 6 kita itu ada kebaktian yang dinamakan pemulihan Pondok Daud. Datang, jangan sampai kalian tidak datang. Karena apa? Ini ada rangkumannya. Kemarin saya sudah terangkan bahwa khotbah bulan yang lalu disambung sama bulan ini. Nah, bulan ini itu tentang yang dinamakan menyediakan ruangan yang besar, ya, masih ingat ya, bahwa murid-murid Tuhan diminta cari seorang, kamu akan ketemu dengan orang yang sudah menyediakan, ya, suatu ruangan atas yang besar, ya, yang sudah komplit dan yang sudah siap, ya. Nah, itu akan diterangkan sampai akhirnya kita sesudah itu disambung kebaktian hari Selasa. Karena hari Selasa adalah eksekusi, Tuhan bilang melakukan tindakan untuk apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kebaktian hari Minggu pagi, ya. Jadi saya berdoa, usahakan kalau yang dari luar kota yang bisa hadir jauh lebih baik hadir. Karena apa? Nanti Selasa itu ada tindakan-tindakan profetik yang harus dilakukan. Dan inilah terusannya daripada yang dinamakan financial freedom, ya, sangat luar biasa. Beberapa hari ini Tuhan terus ajar saya, diberikan penerangan. Jadi kalau nggak datang itu benar-benar kamu akan miss, ya. Dan kalau itu sudah lewat terus ngomong lagi nggak bisa, ya. Ya, kalau anugerah Tuhan kamu boleh ngulang lagi khotbahnya dan kamu lakukan dengan tindakan profetik secara sendiri, ya, itu anugerah Tuhan akan berikan, ya. Tapi sebaiknya momentum yang ada kita raih dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Terjadi penjebolan yang luar biasa. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Jadi percayalah, lakukan bagian kita, Tuhan yang akan melakukan bagian-bagian yang tidak bisa kita lakukan. Jadi saya berdoa supaya saudara responi akan apa yang saat-saat ini Tuhan sedang terus kerjakan untuk tempat ini. Kalau saudara mengikuti terus, saudara akan menerima perkara-perkara yang ajaib, ya. Dimanapun saudara berada, kalau mendengar perkara ini, ayo responi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat semua dan semua yang Kau berikan kepada kami. Kalau saat ini Tuhan, Engkau menginginkan kami pemberesan dengan kuasa-kuasa gelap. Inilah salah satu kami ini Tuhan, membersihkan wadah kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Biarlah kami bersih di hadapan-Mu, mempunyai dan menyediakan wadah yang bersih di hadapan Tuhan. Dengan kami melihat akan segala kekotoran yang ada dalam wadah kami, dan kami boleh membersihkan semuanya ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk apa yang saat sedang Kau sediakan buat tempat ini. Kami terus akan mengejar Tuhan perkara-perkara yang ilahi sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Bapa yang di surga, kami tetap berdoa buat kota ini ya Tuhan. Kami sangat merindukan kota ini menjadi kota yang luar biasa. Kota yang merupakan kesukaan-Mu. Kota yang semarak Tuhan. Kota yang hidup Tuhan. Kota yang bisa menarik akan segala sesuatu untuk melihat apa yang Engkau sedang kerjakan di kota ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau yang akan memilihkan seorang
pemimpin yang benar-benar cinta akan kota ini, seorang pemimpin yang benar-benar takut akan Engkau, yang mau berkorban dan membangun dan memugar kembali akan kota ini. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tetap berdoa pemilihan RT, RW, lurah, camat, semua Tuhan, dan wali kota kami persembahkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk kota-kota lain, bukan hanya kota ini Tuhan. Engkau mulai bekerja untuk seluruh kota-kota di Indonesia, untuk benar-benar membenahi akan segala sesuatu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa saat ini dengan berita-berita tentang adanya hack-hack daripada perkara-perkara yang urusannya dengan komputer dan dengan segala sesuatu. Engkau tahu Tuhan, bahwa saat-saat ini hampir semua perangkat dilakukan dengan komputer. Dan Engkau tahu Tuhan akan apa yang kami dengar. Oleh karena itu kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan. Biarlah apa yang diputuskan dan dicari jalan keluar untuk membenarkan dan membetulkan kembali, membuat semua jaringan internet ini bisa pulih kembali. Kami tidak tahu caranya, tapi kami minta di dalam nama-Mu, malaikat-Mu Kau turunkan Tuhan, untuk membantu dalam perkara ini, membantu buat Indonesia Tuhan, supaya jangan sampai terjadi kolaps akan Indonesia ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Kau ampuni dosa dan kesalahan daripada orang-orang oknum-oknum yang melakukan akan hal ini. Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk pemerintah kami, untuk dapat mengatasi masalah ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, dan kami percaya Engkau akan turun tangan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kalau mereka menghadapi akan perkara-perkara yang ikut ambil bagian, yang bekerja di bagian-bagian yang terpenting tentang internet ini, kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan terus meluputkan, Engkau yang berikan hikmat, Engkau yang memberikan kepandaian untuk dapat mengatasi segala pekerjaan yang mau tidak mau mereka kerjakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami minta lawatan-Mu terjadi di Indonesia sampai di ujung bumi. Kami percaya Tuhan, lawatan harus terjadi, dan kami akan merasakan lawatan-Mu boleh terjadi di mana-mana tempat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan Tuhan akan kebaktian hari Sabtu dan Minggu. Kami mohon kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa setiap yang menjadi pelayan, beri kekuatan tidak ngantuk. Kami semua yang hadir, semua jemaat-Mu, biarlah ada spesial terjadi, bahwa kami benar-benar on fire, tidak ngantuk sampai Minggu pagi Tuhan. Minggu kebaktian kami meresponi semuanya, terima semua dengan utuh Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sangat percaya kepadamu Tuhan, bahwa apa yang Kau rencanakan atas tempat ini harus terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, sehingga kami benar-benar akan mengalami pemulihan demi pemulihan dan kekuatan demi kekuatan. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Kami tidak bisa hidup di luar daripada pimpinan. Oleh karena itu Tuhan, penuhi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami, cover kami dengan minyak urapan ini. Biarlah mata kami pun ada di dalam pengcoveran-Mu, telinga kami, bibir, mulut kami Tuhan, dan hati kami. Terus Tuhan, setiap apa yang kami lakukan bersama-Mu, biarlah kami tahu Engkau ada bersama kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sediakan menghancurkannya Tuhan. Berkati tangan kami dan berkati kaki kami. Tuhan, tolong perjalanan kami hari ini dan apa yang kami kerjakan hari ini, Engkau beserta dengan kami sehingga kami menerima berkat-Mu secara utuh hari ini. Engkau sudah menyediakan perkara yang ajaib. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berjalan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati semuanya.